Entahlah apa yang sedang aku lakukan ini. Ingin membongkar rahasia alam semesta dan Lauhul Mahfuz, rahasia akal dan sunatullah, rahasia kehendak dalam sejuta misteri. Sementara rahasia tentang diri sendiri pun aku tak mengerti. Entahlah apa yang sedang aku lakukan ini. Kenapa aku ingin membongkar segala rahasia ini? Siapakah yang menggerakkanku agar aku memiliki kehendak itu? Padahal ku tahu semua kehendak itu hanyalah kehendakmu. Entahlah apa yang sedang aku lakukan ini. Kenapa aku bisa berkata-kata, mengurai kalimat dan bahasa penuh rahasia? Padahal ku tahu segala kalimat dan bahasa adalah ucapanmu semata. Entahlah apa yang sedang aku lakukan ini. Kenapa aku mesti melangkah sementara aku tak tahu kemana harusnya melangkah? Karena sesungguhnya seluruh langkah ini hanyalah langkah-langkahmu. Wahai Sang Maha Rahasia, segala rahasia telah Engkau hamparkan di sepanjang usiaku. Engkau beri aku kehendak untuk membuka segala rahasia itu. Engkau tunjukkan ilmu-ilmu rahasiamu. Engkau gelar cerita-cerita kehidupan yang paling rahasia di jagat semesta. Tetapi ternyata di balik rahasia itu selalu muncul rahasia baru yang lebih rahasia. Karena Engkau memang Sang Maha Rahasia yang menggenggam seluruh rahasia di jagat semesta ini. Surabaya, Januari 2009. Agus Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kembali lagi nih di Aina News. Kira-kira nih ya, pada kesempatan kali ini Aina bakal ngapain nih? Aina itu bakal nge-review salah satu buku yang telah Aina baca. Tahu nggak nih kira-kira apa yang buku yang telah Aina baca nih? Yakni nih, ini aja nih ya, langsung Membongkar 3 Rahasia karya Bapak Agus Mustafa. Seperti yang kita ketahui, Bapak Agus Mustafa itu salah satu penulis yang handal dalam menulis bukunya. Buku-buku beliau juga sudah banyak diterbitkan, sudah banyak bertebaran di masyarakat. Ini merupakan buku serial ke-21 Tasawuf Modern. Dalam menulis buku ini, Bapak Agus Mustafa merasa harus mengungkapkan rahasia yang beliau lihat agar masyarakat tidak teracuni oleh sesuatu yang telah tersebar di alam semesta ini. Langsung aja nih kita bahas ya tentang buku ini. Bapak Agus Mustafa tuh dalam menulis buku ini sebagian besar menuliskan dengan istilah sains ya. Ada istilah-istilah sains gitu, bahasa-bahasa sains. Jadi nih kalau bagi teman-teman nih yang tidak mendalami gitu ilmu jurusan sains gitu, kamu harus kalau dalam membaca buku ini pasti kayak harus dengan mendalami, harus dengan benar-benar serius. Terus kita kayak mencari dulu maksudnya istilah yang sebenarnya tentang ini apa sih, maksudnya istilah yang mau diungkapkan oleh Bapak Agus Mustafa tuh seperti apa sih. Jadi kalau mungkin ya, kalau yang tidak mendalami ilmu sains gitu, membaca buku ini tuh butuh kayak 2, 3 atau berkali-kali dalam memahami isi buku ini, karena kan tidak mudah gitu untuk memahami isi buku ini. Tetapi di dalam buku ini juga yang sangat menariknya ya menurut saya karena di dalam buku ini tuh bisa oleh Bapak Agus Mustafa disajikan ayat-ayat Al-Quran agar kita benar-benar tambah paham terus kita bisa pikiran kita juga langsung gitu ke buku ini tuh langsung bagus gitu. Di dalam buku ini tuh tersedia 4 bab. Yang pertama itu membongkar 3 rahasia kan pastinya. Salah satunya itu di bab pertama itu ada Lauhul Mahfuz. Maksudnya gimana sih kenapa kita harus mengetahui Lauhul Mahfuz gitu, harus membongkar rahasia tersebut? Karena seperti yang kita ketahui ya, di alam semesta ini Allah telah menciptakan Lauhul Mahfuz gitu. Lauhul Mahfuz kan seperti yang kita ketahui bahwa itu seluruh database tentang peristiwa takdir yang telah
yang telah sekarang maupun nanti yang terjadi pada kita gitu. Terus mengapa sih dulu, sekarang maupun nanti gitu telah ada di Lauhul Mahfuz? Karena Allah telah menetapkan hal tersebut, hal demikian. Lantas mengapa sih dulu, sekarang, nanti itu terjadi bersamaan kalau kata beliau di buku ini? Karena tuh kita ibarat manusia nih ya, kita ini ada eskalator nih, eskalator mendatar. Kita tuh yang manusia berdiri di eskalator mendatarnya tersebut. Jadi kalau kita misalnya berdiri di eskalator mendatar kan pasti kita jalan gitu ya, jalan sejak mungkin kita berhenti di satu tempat saja. Maka dari itu kalau misalnya kita melihat keluar di selain eskalator mendatar itu terjadi secara bersamaan. Kalau misalnya kita di posisi bukan di luar, kita bukan di eskalator itu, kita tuh akan merasakan segala sesuatu itu terjadi bersamaan. Tetapi karena kita ada di eskalator mendatar, maka kita itu makanya kita mengalami kayak hidup kita ada sejarahnya, ada lahir, ada remaja, ada dewasa, dan seterusnya. Makanya ada sejarah hidup kita itu. Kita juga harus mengetahui bahwa di Lauhul Mahfuz itu seluruh database, seluruh peristiwa yang terjadi di alam semesta ini pasti telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus di sana, di situ, dan di sini sama saja, yakni di sini. Karena ketika kita sedang berada di sana, kita mendekati suatu tempat yang ada di depan kita, maka tidak lagi artinya kita menyebutnya di sana, tetapi di situ. Tetapi di sini, karena di sini itu semua hal yang ketika kita berada di bawah pun pasti semuanya akan menjadi di sini. Maka dari itu hanya ada satu di sini. Buku ini nih, menurut Stephen W. Hawking, beliau mengemukakan tentang teori segala sesuatu, tentang grand formula, tentang segala sesuatu di alam semesta itu tuh bisa diprediksi. Mengapa sih beliau mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bisa diprediksi? Karena beliau berkata bahwa alam semesta ini, peristiwa ini tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, karena segala sesuatu, satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya itu berkaitan. Tidak bisa satu peristiwa dihilangkan, satu peristiwa lagi dimunculkan. Tidak bisa seperti itu menurut beliau. Lantas bagaimana sih kalau kita ingin memprediksi peristiwa yang dulu, sekarang maupun nanti gitu, dengan menerapkan pola-pola? Maksudnya pola-pola gimana sih? Ketika kita nih misalnya ingin mengetahui berapa anak yang kita inginkan, berapa anak yang kita miliki nanti di masa depan gitu, kita harus memprediksi dengan menggunakan pola-pola dari kita lahir, terus siapa nanti banyak pola-pola yang lainnya, sampai suami kita siapa, sampai bencana alam. Kita tidak bisa meninggalkan satu pola, kita tidak bisa meninggalkan satu pola saja, karena ketika satu pola itu hilang, tidak masuk ke dalam teori itu, maka teori segala sesuatu itu tidak bisa diterapkan. Maka dari itu teori segala sesuatu itu sangat sulit untuk kita lakukan, sangat sulit untuk kita terapkan, tetapi tidak ada yang tidak mungkin di alam semesta ini. Hasil yang kedua itu sunatullah. Mengapa sih sunatullah? Karena seperti yang kita ketahui, sunatullah itu adalah hukum alam yang telah ada sejak dulu, yang tidak pernah terganti. Seperti ini, kayak ada gaya gravitasi ketika buah jatuh, tidak dari pohonnya itu tidak ke atas tapi ke bawah, karena memang sunatullahnya seperti itu. Seperti sunatullah juga itu sangat adil dan bijaksana. Ketika seseorang berbuat kebaikan, pasti balas Allah dengan kebaikan. Reaksi kebaikannya juga pasti semakin besar gitu. Terus tapi ketika Allah dengan orang-orang yang berbuat keburukan, Allah juga menindaknya dengan adil dan penuh maha pemurah. Dan juga sebenarnya alam semesta ini ada di pikiran kita atau memang realitasnya seperti itu. Seperti ini, kalau kita melihat mawar kan berwarna, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Ketika kita melihat mawar merah, kita otomatis akan mengatakan itu mawar merah, karena memang telah disepakatinya seperti itu, karena memang kesepakatan masyarakat itu seperti itu.
Terus lantas alam semesta ini ada di pikiran kita nggak sih? Seperti yang tadi mawar merah. Karena mawar merah itu tidak lebih dari sekedar getaran yang masuk ke mata kita gitu, cahayanya masuk ke mata kita sehingga menimbulkan persepsi nih datang ke otak kita bahwa ini tuh kayak warna merah gitu, persepsi tentang warna. Begitulah dengan alam semesta ini, ketika kita melihat sesuatu kita menggambarkan masuk ke dalam otak kita, berarti alam semesta itu sesuai dengan apa yang ada di otak kita gitu, apa yang ada di kepala kita. Tapi ada juga yang realitasnya seperti yang kita ketahui, itu yang telah disepakati, yang telah diketahui oleh umum. Sedangkan kalau menurut persepsi itu yang ada di otak kita, rahasia ketiga itu kehendak. Kehendak Allah itu seperti yang kita ketahui kan, kehendak Allah itu mutlak. Mengapa sih kehendak Allah itu mutlak? Karena semua kekuasaan yang ada di alam semesta ini miliknya, itu ada di tangannya, ada di kekuasaannya. Terus kita sebagai manusia tidak bisa dong memiliki hak atas hidup kita. Tidak demikian, karena kita juga diperintahkan untuk berusaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin menggapai sesuatu, ketika kita ingin meraih sesuatu, Allah menghendaki kita untuk berusaha. Ketika kita sudah berusaha, pasti Allah akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Lantas di alam semesta ini kan terjadi secara seimbang. Ketika ada orang jahat, maka ada orang baik. Ketika ada surga, ada neraka. Ada warna putih, juga ada warna hitam. Allah menghendaki alam semesta ini dengan sedemikian rupa, dengan seimbang mungkin. Ketika ada merusak keseimbangan itu, maka Allah tidak akan segan-segan untuk melakukan hal yang ingin dia perbuat kepada yang merusak keseimbangan Allah itu. Karena Allah juga telah mengatakan, telah berfirman di dalam ayatnya banyak sekali ya tentang keseimbangan alam semesta ini. Lantas nih, itu kan udah tadi 3 rahasia. Yang pertama Lauhul Mahfuz, yang kedua ada sunatullah, yang ketiga ada kehendak. Lantas dari ketiga hal itu, bagaimana sih cara kita menggenggam kesuksesan? Karena kan menurut Braino ya, menurut salah satu penulis yang mengeluarkan idenya tentang rahasia alam semesta ini, kata beliau nih ya begini: ketika kita sudah mengetahui rahasia alam semesta ini, kita akan mampu, kita akan sukses meraih apapun yang kita inginkan. Maka dari itu kita kan udah tahu nih ya 3 rahasia ini. Maka dari itu kita sepatutnya mengetahui apa itu makna kesuksesan. Banyak sekali yang mengartikan kesuksesan itu kayak seperti ketika seseorang sudah menjadi pengusaha yang sangat sukses, hartanya berlimpah, cabang-cabangnya di mana saja, itu sudah kita artikan persepsi masyarakat itu dengan sukses. Tetapi apakah pengusaha itu merasakan kesuksesan? Kan tentu tidak, karena kesuksesan itu persepsi di dalam diri kita. Maka dari itu nih, di sini nih aku di dalam buku ini telah disajikan nih kiat-kiat jalan-jalan untuk meraih kesuksesan. Yang pertama itu kita sharing. Seperti kita nih kayak menjelajah internet, kita pastinya menuliskan gitu hal yang untuk kita tujukan. Tetapi nih ketika kita sudah menuliskan hal yang kita tujukan, pasti banyak tuh file-file yang bermacam-macam. Ada yang sesuai dengan yang kita tujukan, ada yang tidak. Ketika kita memasuki nih, kita membuka file suatu yang tidak sesuai dengan tujuan kita, maka kita akan tersesat. Tapi ketika kita sudah pas gitu, sudah tepat menuju ke hal yang kita tujukan, kita membuka file yang tepat, maka kita pasti mendapatkan hal yang kita inginkan. Begitu juga pula dengan kita gitu. Ketika kita sudah tahu tujuan kita, ketika kita sudah mantap atas tujuan kita, maka kita bisa meraih kesuksesan dengan tepat. Selanjutnya itu dengan berdoa. Kayak berdoa itu ibarat mengcopy data dari Lauhul Mahfuz gitu. Karena di Lauhul Mahfuz kan seperti yang dikatakan tadi, segala sesuatu telah ada di sana, telah ada di
alam semesta ini. Maka dari itu kita hanya menyebutkan hal-hal yang kita inginkan, tetapi ketika kita berdoa kita harus percaya dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita percaya, pasti tidak ada yang bisa mengalahkan kita, tidak ada yang bisa mengalahkan diri kita sendiri. Terus lantas yang selanjutnya apa sih langkah selanjutnya? Yakni itu bersyukur. Ketika kita telah berdoa, berusaha, maka dari itu kita bersyukur atas apa yang telah kita lakukan. Kita juga berserah diri. Maksudnya bersyukur itu berserah diri atas apa yang telah kita lakukan. Karena ketika kita telah bertawakal, semua itu pasti akan Allah kabulkan tentang terkait apa yang kita inginkan. Ketika kita sudah berusaha maksimal, ketika kita sudah yakin akan diri kita untuk mendapatkan hal demikian, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan, keyakinan, doa-doa dan usaha yang telah kita lakukan. Maka dari itu nih, kita kan tadi sudah membongkar 3 rahasia. Ketika kita telah mengetahui 3 rahasia tersebut, jangan lupa kita menerapkan cara-cara kesuksesan, cara-cara langkah-langkah kesuksesan. Dan apa sih makna kesuksesan itu sebenarnya di dalam diri kita, di dalam persepsi masyarakat. Maka dari itu jangan lupa untuk meraih kesuksesan dengan usaha, doa, dan tawakal. Mungkin sekian saja nih buku yang saya review pada kesempatan kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang ingin salah satu buku gitu direview oleh saya, boleh di kolom chat. Oke. Mungkin sekian apa yang saya telah sampaikan gitu. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pecinta buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.